Bab 31. Permaisuri sangat hebat. Sebenarnya, Mozu sudah tahu jawaban dari beberapa hal ini. Akhir-akhir ini, meski dia koma, tabib yang berbeda terus-menerus memberitahunya di depan ranjang bahwa dia tidak bisa bertahan selama beberapa hari lagi dan meminta kakaknya untuk menyiapkan pemakamannya. Namun, mendengarkan kata-kata wanita cantik ini, dia sepertinya masih bisa diselamatkan. Kamu tidak perlu tahu maksudnya. Kamu hanya perlu percaya padaku bahwa kamu masih bisa diselamatkan. Lukamu bisa disembuhkan. Kamu harus kuat. Sekarang, aku akan memberimu suntikan obat anestesi yang akan membuat kaki kirimu mati rasa. Lalu melakukan operasi terhadapmu. Apapun yang kamu lihat nantinya, jangan berteriak, ya. Yun Ruoiwei awalnya ingin melakukan operasi anestesi total pada Mozu. Namun, anestesi total lebih merepotkan. Anestesi total memerlukan intubasi endotrakeal agar pasien bisa bernapas. Sedangkan anestesi sebagian tidak perlu terlalu rumit. Kerugian dari anestesi sebagian adalah pasien dapat melihatnya melakukan operasi. Hal ini bisa menyebabkan kepanikan yang membuat mereka berteriak. Namun, Yun Ruoiwei bisa menutup mata Mozu agar dia tidak melihatnya melakukan operasi. Tak disangka, Mozu tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan tegas, "Tabib, selama kamu bisa menyembuhkan lukaku, aku tidak takut pada apapun. Saat aku mengikuti pangeran ke medan perang, hal apa yang belum pernah kutemui? Jangan khawatir, aku tidak akan takut. Aku juga ingin melihatmu mencabut anak panah itu dengan mataku sendiri." "Oke, kamu sangat berani." Setelah Yun Ruoiwei selesai berbicara, dia berjalan ke samping. Begitu menggerakkan pikirannya, dia mengeluarkan jarum anestesi, penisilin, dan antibiotik lainnya, serta beberapa pisau bedah sekali pakai, jarum jahit, dan usus ikan dari sistem medis. Selain itu, ada juga kain kasa dan sarung tangan sekali pakai. Semua obat-obatan ini tersimpan di dalam laboratoriumnya. Jumlahnya sangat banyak dan tidak akan habis untuk sementara waktu sehingga dia tidak perlu khawatir. Dia hanya khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika obat-obatan tersebut sudah kedaluarsa atau habis. Setelah mempersiapkan segalanya, Yun Ruoiwei pertama-tama memberikan suntikan anestesi pada paha kiri Mozu. Beberapa menit kemudian, dia mengenakan sarung tangan, lalu menekan luka Mozu dan bertanya kepadanya, "Apakah sakit? Apa kamu merasakannya?" "Tidak sakit. Aku tidak merasakan apa-apa. Sepertinya kakiku sudah mati rasa." "Benda ajaib apa ini?" tanya Mozu dengan penasaran. "Ini jarum anestesi. Efeknya sama dengan bubuk herbal Mafei. Setelah membiusmu, kamu tidak akan merasakan sakit apapun sehingga aku bisa mencabut panahnya. Ini jauh lebih hebat daripada bubuk herbal Mafei. Aku pernah terluka sebelumnya dan ketika mereka menggunakan bubuk herbal Mafei pada tubuhku, itu jauh lebih menyakitkan dari ini. Oke. Coba aku lihat di mana anak panahnya dulu." Yun Ruoiwei menyentuh luka Mozu dengan tangannya dan menekannya dengan ringan. Kemudian, dia menemukan benda asing berbentuk segitiga. Dia yakin bahwa ini adalah anak panahnya, lantaran bisa merasakannya. Yun Ruoiwei tidak perlu melakukan pemindaian CT. Dengan begitu, dia akan lebih dimudahkan. Para tabib sebelumnya tidak berani mengoperasi Mozu. Mungkin karena anestesi yang mereka miliki tidak baik dan takut bahwa tubuh Mozu tidak mampu menahan rasa sakit ataupun terjadi sesuatu. Kedua,
Mencabut anak panah secara sembarangan bisa merusak pembuluh darah di dekatnya dan menyebabkan pendarahan hebat. Selain itu, ada kemungkinan untuk terinfeksi lagi. Apalagi, pada zaman dahulu tidak ada konsep pembedahan. Itu sebabnya para tabib hanya memberikan akupuntur dan obat kepada musuh. Metode itu sama sekali tidak ada gunanya dan kondisinya hanya akan bertambah parah. Segera, Yun Ruoyue menghilangkan semua jaringan daging busuk dan nanah dari luka musuh. Lalu membuka luka itu. Dia melihat ada sebuah anak panah besi berwarna hitam di dalamnya. Anak panah itu berbentuk segitiga terbalik dengan duri di kedua sisinya. Jika anak panah seperti itu dicabut dengan paksa, durinya akan menempel pada daging dan darah musuh. Hal ini bisa membuatnya sangat kesakitan. Untungnya, musuh telah dibius. Dia mengeluarkan pinset kecil, lalu perlahan mengambil anak panah dan meletakkannya di atas nampan. Ketika musuh melihat ini, dia tak kuasa tersentak. "Tabib, kamu sangat hebat," bersambung. Bab 32. Tertangkap basah. Anak panah ini terlalu menakutkan. Musuh tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bertahan hidup selama beberapa hari terakhir. Setelah mencabut panah besinya, Yun Ruoyue memeriksa paha musuh lagi dan menghela napas lega ketika menemukan bahwa tidak ada benda asing lainnya. Yun Ruoyue baru saja memeriksanya. Untungnya, anak panah besinya tidak berkarat. Jadi meskipun musuh melewatkan waktu untuk mendapatkan suntikan anti-tetanus, dia tetap akan baik-baik saja. "Oke. Sekarang aku akan membersihkan lukamu dan menjahitnya. Setelah lukamu dijahit, aku baru akan mengoleskan obat." "Tabib, pisau yang kamu gunakan tadi sepertinya belum dibersihkan dengan api. Meskipun pihak lain adalah wanita cantik." Musuh tetap mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Yun Ruoyue tersenyum tenang dan berkata, "Jangan khawatir. Ini pisau bedah sekali pakai yang sudah disterilkan dengan uap bertekanan tinggi sehingga tidak akan terinfeksi bakteri." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan pisau bedah bekas itu di atas meja yang ada di sebelahnya. "Maafkan aku." Musuh menyentuh kepalanya dengan perasaan bersalah. Dia benar-benar merasa bersalah. Bagaimana dia bisa meragukan peri yang baik hati itu? Setelah menyentuh kepalanya, musuh menyadari bahwa dia ternyata sudah bisa menyentuh kepalanya. Apakah karena wanita cantik ini begitu menawan sehingga dia bereaksi secara refleks? Tak lama kemudian, Yun Ruoyue menjahit luka musuh dengan rapi, lalu menaburkan penisilin di bagian luar untuk mengurangi peradangan dan membunuh bakteri. Terakhir, Yun Ruoyue membalut paha musuh dengan kain kasa untuk mencegah infeksi. Setelah menyelesaikan semua ini, dia sudah berkeringat deras. Dia menyelinap masuk secara diam-diam. Tentu saja, pengobatan yang dilakukannya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Setelah melakukan semua ini, dia segera memasukkan obat ke dalam sistem, menaikkan celana musuh, menutupi kakinya dengan selimut, dan membungkus anak panah besi dengan sepotong kain. Ketika hendak menunjukkan anak panah besi itu kepada musuh, Yun Ruoyue berbalik dan menemukan bahwa musuh telah pingsan lagi. Musuh baru saja kehilangan banyak darah sehingga wajar jika dia koma untuk sementara waktu. Yun Ruoyue yakin bahwa dia akan segera bangun lagi. Selama dia bangun dan mengonsumsi bubur, maka lukanya akan pulih perlahan. Berdasarkan karakter musuh, dia pasti ingin melihat anak panah besi yang melukainya.
Memikirkan hal ini, Yun Ruoyue membungkus panah besi itu dengan kain dan meletakkannya di bawah bantal Mosu. Akhirnya, dia mengambil pisau bedah di atas meja, menyekanya hingga bersih dengan kain, lalu hendak mencari tempat untuk membuangnya. Tepat ketika dia sedang memegang pisau bedah, dia mendengar suara pintu yang ditendang hingga terbuka dengan paksa. Segera setelah itu, sekelompok orang masuk dengan sikap yang mengancam. Di antara mereka, Molly yang berjalan di depan. Begitu masuk, dia bisa melihat pisau bersinar di tangan Yun Ruoyue. Saat ini, dia sangat marah hingga matanya penuh amarah dan percikan kebencian. "Permaisuri, apa yang ingin Anda lakukan terhadap adik hamba?" Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke depan dan mengambil pisau yang dipegang Yun Ruoyue. "Tidak ada. Kamu salah paham." Yun Ruoyue tidak menyangka bahwa Molly dan yang lainnya akan bergegas masuk. Dia pun sontak tertegun. "Anda ingin menikam adik hamba dengan pisau, tapi bahkan masih berani berdalih. Permaisuri, apa Anda masih marah karena hamba menyuruh orang memukul Anda dengan cambuk? Itu sebabnya Anda ingin membunuh adik hamba sebagai balas dendam. Anda adalah wanita yang jahat. Kalau terjadi sesuatu pada adik hamba pasti tidak akan melepaskan Anda begitu saja," ucap Molly dengan marah. Lalu dia berlari ke depan ranjang dan memeriksa tubuh Mosu dengan cermat. Begitu mengangkat selimut dan melihat tubuh Mosu dari atas ke bawah, Molly tidak menemukan darah sehingga menghela napas lega. Dia tidak tahu bahwa kain kasa telah terbungkus di balik celana Mosu. Pada saat ini, terdengar suara "Salam hormat kepada Pangeran Li" dari luar. Segera setelah itu, seorang pria gagah yang mengenakan jubah sutra hitam berjalan masuk. Pria itu memancarkan aura kekuatan yang kuat. Matanya dingin dan tajam seperti badai yang mendekat. Orang ini adalah Chu Xuanchen. Bersambung. Bab 33. Kurung dia. Begitu Chu Xuanchen berjalan masuk, dia bisa melihat pemandangan di dalam. Dia menatap Yun Ruoyue dengan mata dingin, lalu tiba-tiba berjalan mendekat dan meraih lehernya. "Kamu bahkan ingin membunuh orang yang berbaring kesakitan di ranjang. Kenapa kamu bisa sekejam ini?" Usai mengatakan itu, dia mencekik leher Yun Ruoyue dengan erat layaknya menangkap anak ayam. Yun Ruoyue diangkat dan digenggam olehnya. Pada saat itu, dia merasakan kesulitan bernapas dan tubuhnya terasa dingin. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Dengan putus asa, dia menggelengkan kepala dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Fenger yang ditahan oleh para pengawal sudah menangis dan berseru, "Pangeran, mohon ampun. Permaisuri bukan datang untuk membunuh orang. Dia datang untuk menyelamatkan orang. Dia datang untuk mengobati luka Mosu. Memangnya dia bisa mengobati luka? Kalau bukan aku yang melihatmu menyelinap di halaman belakang, aku bahkan tidak tahu rencanamu." Pengawal, kurung permaisuri dan Fenger di gudang kayu dan tunggu perintah selanjutnya dariku. Perintah Chu Xuanchen. Ketika dia datang ke Taman Qingzu dari Paviliun Xinchen barusan, dia melihat Fenger menyelinap di halaman belakang. Firasat buruk pun tiba-tiba meluap di hatinya. Dia segera meminta seseorang untuk menangkap Fenger dan menginterogasinya, tetapi tidak menemukan informasi apapun. Chu Xuanchen bergegas ke pintu utama dan meminta Molly membuka pintu untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh permaisuri di kamar Mosu. Begitu masuk,
dia malah melihat pisau di tangan Yun Ruoyue. Wanita ini jauh lebih kejam dari yang dibayangkannya. Usai mengatakan itu, dia melemparkan Yun Ruoyue ke lantai. Yun Ruoyue buru-buru menghirup udara segar. Barusan, nyawanya benar-benar sudah hampir terenggut. Saat dia hendak membela diri, beberapa pengawal bergegas masuk dan menyeret dirinya dan Fenger pergi. Sebelum bisa menjelaskan kepada Chu Xuanchen, mereka telah dibawa ke gudang kayu dan dikurung di sana. Setelah pengawal membawa Yun Ruoyue pergi, Chu Xuanchen bertanya pada Molly, apakah dia menyakiti Mo Su? Pangeran, tidak ada. Untungnya, pangeran menyadari ini tepat waktu. Kalau terlambat sedikit, mungkin situasinya akan berbeda. Jawab Molly seraya menangkupkan tangan. Sepertinya, aku sudah memberinya hukuman yang terlalu ringan terakhir kali. Jika tahu seperti ini, Chu Xuanchen seharusnya memberi hukuman cambuk 50 kali. Hingga Yun Ruoyue kehilangan nyawanya. Hamba tidak menyangka bahwa permaisuri akan begitu pendendam. Jika ingin membalas dendam, dia seharusnya menyerang hamba saja. Memperlakukan seorang pasien seperti ini benar-benar sangat kejam. Usai mengatakan itu, mata Molly tampak sangat merah karena emosi. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan. Apa yang dikatakan Tabib Wang? Tanya Chu Xuanchen dengan perhatian. Molly memejamkan mata karena merasa sedih. Raut wajahnya juga penuh dengan kesedihan. Seperti tabib lainnya, mereka mengatakan bahwa Mo Su tidak ada harapan lagi dan meminta hamba untuk mempersiapkan pemakamannya. Hamba khawatir dia tidak akan bisa bertahan sampai malam ini. Mata Chu Xuanchen juga memerah. Dia menepuk bahu Molly dengan kaku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah padanya. Aku akan mengutus orang untuk mencari tabib hebat lagi. Kita harus menyelamatkan Mo Su. Yang mulia, lupakan saja. Anda sudah mendatangkan belasan dokter untuk Mo Su. Tabib Wang berkata, jika anak panahnya tidak dicabut, dokter ajaib pun tak bisa menyelamatkannya. Kami sangat menghargai kebaikan yang mulia terhadap Mo Su. Menurut hamba, dia benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Yang mulia tidak usah membuang-buang tenaga lagi. Molly menundukkan kepalanya dan merasa sedih. Tidak bisa. Sebelum sampai momen terakhir, aku tidak akan menyerah. Meskipun menukarkan semua hartaku dengan nyawa Mo Su, aku juga bersedia. Molly dan Mo Su adalah yatim piatu dan telah mengikuti Chu Xuanchen sejak kecil. Hubungan ketiganya bahkan lebih akrab daripada saudara kandung biasa. Chu Xuanchen benar-benar tidak ingin melihat Mo Su mati begitu saja. Ketika Molly mendengar ini, dia segera berkata, Yang mulia, jangan. Anda masih harus mempertahankan kekuatan Anda. Anda harus menghadapi terlalu banyak kesulitan dan rintangan. Karena Anda memiliki niat ini, menurut hamba, Mo Su pasti akan meninggalkan dunia ini dengan sangat tenang. Bersambung.